selanjutnya yuk kita mulai belajar nih ya. Jadi siapkan snack-snacknya sih untuk menyimak video ini ya. Siapkan air putih juga, bahkan kalau yang berasa-rasa tuh lebih enak ya, atau yang berwarna itu lebih enak ya. Itu biar lebih kalian semangat gitu ya. Dan jangan lupa siapkan kuota ya. Semoga aja tentang bantuan kuota itu tetap bisa mulai terrealisasi, jadi kalian bisa dimudahkan dengan kuota bantuan dari pemerintah dan juga bantuan dari sekolah ya. Jadi kalian bisa streaming YouTube juga enak buat pembelajaran ya. Tapi kalau untuk main gamenya itu dijadwalkan setelah belajar aja, dan lebih fokus ke pembelajaran aja gitu ya. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk di mode pertama itu ada namanya tadi ya, macam-macam model atom. Yang pertama adalah model atom Dalton di sini. Siapa sih si Dalton ini? Nah, kita lihat di sini. Pada tahun 1903. Wah, ini kita belum lahir ya, dan juga belum merdeka nih, masih lama banget. Ya, ditemukan oleh John Dalton. Nah, jadi penemu atom Dalton itu adalah John Dalton. Ya, ingetin ya. Penemu atom Dalton adalah John Dalton. Jadi penemu itu biasanya untuk namanya adalah tidak jauh daripada nama si penemuannya itu. Misalkan di sini atom Dalton, pasti penemunya ada kata Daltonnya gitu ya. Nah, untuk bentuk atom Dalton kayak gini, namanya adalah bentuk bola pejal. Nanti akan kita bahas. Nah, teori atom Dalton didasarkan pada dua hukum ya. Ada pada dua hukum nih. Yang pertama, hukum kekekalan massa atau hukum Lavoisier ya, yang berbunyi massa total zat-zat sebelum reaksi akan selalu sama dengan massa total zat hasil reaksi. Jadi massa total zat yang dilakukannya sebelum reaksi, sebelum diproses, akan sama dengan hasil zat yang sudah direaksi atau yang sudah diproses. Jadi hasilnya sama. Misalkan yang di zat-zatnya itu totalnya ada 10 nih ya, kita pengen reaksi. Nah, kita setelah diproses, nanti hasil total zat yang keluar itu atau hasilnya akan tetap, yaitu 10 juga, misalkan kayak gitu. Itu ya maksud dari hukum kekekalan massa atau hukum Lavoisier. Yang kedua, hukum susunan tetap atau hukum Proust berbunyi yaitu perbandingan massa unsur dalam suatu senyawa selalu tetap. Jadi perbandingan massa itu adalah berat ya, bukan massa itu bukan ya, itu beda. Itu massa yang penasaran. Tapi kalau ini massa as a double itu adalah berat ya. Jadi perbandingan berat unsur-unsur dalam suatu senyawa selalu tetap. Jadi dia selalu tetap. Itu ya, tidak berubah-ubah. Nah, itu hukum susunan tetap. Di sini aja judulnya hukum susunan tetap atau hukum Proust ya. Nah, ini ada dua ya. Ingat ya, di teori Dalton atau teori atom Dalton ada dua hukum, kekekalan massa atau hukum Lavoisier, dan hukum susunan tetap atau hukum Proust. Selanjutnya, nah ini agak lumayan panjang nih ya, jangan ngantuk ya. Minum dulu ya, biar lebih semangat gitu ya. Nah, dari kedua hukum tersebut ya, mengemukakan pendapat tentang atom berikut ini. Nah, ini dikemukakan oleh si Dalton nih, yang ada penemu nih ya. Yang pertama, atom merupakan bagian terkecil dari materi yang sudah tidak dapat dibagi lagi. Jadi atom itu tidak bisa dilihat oleh kasat mata, nggak bisa kalian lihat secara langsung, tapi menggunakan mikroskop yang alat bisa mengezoom berapa juta kali. Nah, itu bisa kelihatan tuh partikel-partikelnya, atau atom-atom itu bagian unsur yang sudah paling kecil, kata si Dalton ya. Yang kedua, kesimpulannya itu atom digambarkan sebagai bola pejal yang sangat kecil nih, bentuknya kayak gini. Bentuknya di atom itu adalah bola pejal yang sangat kecil. Yang ketiga, atom-atom bergabung membentuk senyawa dengan perbandingan bilangan bulat dan sederhana. Yang terakhir, reaksi kimia merupakan, nah ini pengertiannya, merupakan pemisah atau penggabung atau penyusun kembali atom-atom, sehingga atom tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Jadi atom itu tidak dapat diciptakan, tidak dapat dimusnahkan karena udah ada, sudah diciptakan gitu ya. Nah, ini hipotesa Dalton digambarkan dengan model atom yang berbentuk bola pejal di sini. Ya, atom Dalton itu berbentuknya partikel kecil yang tidak dapat dibagi lagi ya. Ini bentuknya bola pejal nih kayak gini ya. Tuh, lanjut. Kelebihan dan kekurangan atom Dalton. Apa kelebihannya? Mulai membangkitkan minat terhadap penelitian atom. Nah, ini si Dalton yang sebagai pelopor atau sebagai orang yang pertama kali meneliti tentang atom. Jadi yang lainnya akan ikut-ikutan ya. Nanti kita simak teori-teori dari penemuan yang lain. Yang
Kekurangannya yaitu atom Dalton tidak dapat menerangkan suatu larutan dalam yang dapat mengatakan arus listrik. Jadi atom si Dalton ini menjelaskan hanya atom aja, tapi dia belum fokus bagaimana nanti proses terjadinya listrik itu seperti apa gitu ya. Terus kekurangan ada. Oke, selanjutnya yang ini kedua ya harusnya ya, saya tipu. Yang kedua itu model atom Thomson. Yang bentuknya kayak gini, atom Thomson ini beda kan dengan yang tadi ya. Kalau tadi cuma bulat doang, bola pejal, bentuk bola. Kalau ini ada bola kecil-kecilnya lagi nih. Dan di sini ada plus, ada minus, plus minus. Nah, berdasarkan penemuan tabung katoda yang lebih baik oleh William Crookes, maka J.J. Thomson meneliti lebih lanjut tentang sinar katoda atau sinar katode. Jadi atom Thomson ditemukan oleh J.J. Saya nggak tahu J.J.-nya apa nih ya, tapi singkat aja lah J.J. Thomson penemunya ya, yang meneliti lebih lanjut tentang sinar katode. Ya, kalau atom Thomson itu berhubungan dengan sinar katode di sini. Apa yang dikemukakan? Thomson menyatakan bahwa sinar katode merupakan partikel penyusun atom atau partikel subatom yang bermuatan negatif dan selanjutnya disebut elektron. Jadi muatan negatif di sini adalah disebutnya elektron. Ini elektron berasal dari kata elektro. Ya, jadi elektro itu listrik itu terdiri dari muatan elektron bagian negatifnya dan proton sebagai positifnya, nanti kita bahas gitu ya. Selanjutnya Thomson memperbaiki kelemahan dari teori atom Dalton dan menggunakan teori atomnya yang dikenal dengan teori atom Thomson yang menyatakan bahwa Dalton menyatakan bahwa atom merupakan bola pejal yang bermuatan positif dan di dalamnya tersebar muatan negatif atau muatan elektron. Jadi sebuah atom ini ya, lihat ya di gambarnya, Thomson itu adalah sebuah atom bola pejal yang bulat tadi kalau kata si Dalton ya. Tapi ternyata di dalam itu terdapat ada muatan yang positif dengan muatan negatif. Ya, kayak di sini ada muatan yang positif dan muatan yang negatif di sini. Nah, itu kata si Thomson ya. Oke. Nah, ini untuk percobaan sinar katodanya. Sinar katoda itu percobaannya itu diberikan sinar lampu gitu. Ya. Oke, ini kita lanjut aja. Nah, itu kelebihan dan kekurangan atom Thomson. Kelebihannya memungkinkan adanya partikel lain yang bermuatan negatif dan dalam atom. Berarti atom bukan merupakan bagian terkecil dari suatu unsur. Nah, tadi kata Dalton, atom itu udah paling kecil gitu. Padahal diteliti lagi sama si Thomson, ternyata ada lagi loh di dalam bola pejal itu yang bermuatan negatif di dalam atom. Jadi ada yang lebih kecil lagi daripada atom itu. Nah, itu penelitian dari si Thomson. Selanjutnya kekurangannya itu apa? Kekurangannya, model Thomson ini dapat menjelaskan susunan muatan positif dan negatif dalam bola atom tersebut. Dan kekurangannya dapat menjelaskan muatan positif dan negatif itu seperti apa secara detailnya gitu ya. Jadi harus diteliti lebih lanjut nih dari atom si Thomson ini ya. Oke, next. Nah, selanjutnya yang ketiga itu ada model atom Rutherford ya. Rutherford bersama dua orang muridnya, Hans Geigerden dan Ernst Mesriden, melakukan percobaan yang dikenal dengan hamburan sinar alfa. Ini simbol alfa kayak gini ya. Alfa bukan Alfamart, beda, itu tempat belanja itu ya, beda lagi. Terhadap lempeng tipis emas. Nah, jadi ada percobaan nih. Sinar alfa itu hampir seperti sinyal infrared. Ya, cuman ini sinar alfa ini lebih banyak digunakan untuk pengobatan ya, atau di medis ya, terhadap lempeng tipis emas. Nah, ini bentuk model atom Rutherford ya. Jadi kayak bentuk apa ya, di sini tuh masih ada kayak partikel-partikel yang mengelilingi. Jadi nggak cuma yang di tengah. Sini ada proton, ada neutron, ada elektron, dan ada nukleus ya, nukleus. Nah, Rutherford eksperimennya, ini ada eksperimen ini. Ya, saya nggak menjelaskan secara detail. Nah, cuma untuk model Rutherford ini seperti itu ya. Dia tuh melakukan percobaan yang dikenal dengan hamburan sinar alfa terhadap lempeng tipis emas. Percobaan seperti itu. Yang mahal ya, menggunakan tipis lempeng yang emas di sini mahal. Ya. Selanjutnya kelebihan dan kekurangannya apa? Kelebihannya membuat hipotesa bahwa atom tersusun dari inti atom dan elektron yang mengelilingi inti. Selanjutnya yang kekurangannya tidak dapat nih saya tipe,
tidak dapat menjelaskan bahwa mengapa elektron tidak jatuh ke dalam inti atom. Ini belum begitu kompleks nih si Rutherford jelasinnya, tapi sudah mulai lebih kompleks daripada si Dalton dan juga Thomson yang tadi ya. Selanjutnya nah ini saya tipe lagi, harus keempat ya. Yang keempat adalah model atom Bohr. Pada tahun 1913, ini udah mulai tahun abad ke-19, pakar fisika Denmark bernama Niels Bohr. Nah, ini namanya Niels Bohr memperbaiki kegagalan atom Rutherford. Diteliti lagi melalui percobaannya tentang spektrum atom hidrogen. Nah, ini menggunakan spektrum atom hidrogen di sini. Nah, ini untuk model atomnya seperti ini. Di model kan juga ada seperti ini. Nah, ini untuk model atomnya juga sama. Nah, menurut model atom Bohr, elektron mengelilingi inti pada lintasan-lintasan tertentu yang disebut kulit elektron. Nih, kulit elektron nih, paling luar ya, atau tingkat energinya gitu. Tingkat energi paling rendah adalah kulit elektron yang terletak paling dalam. Semakin keluar semakin besar nomor kulitnya dan semakin tinggi tingkat energinya. Jadi dari sini dulu, sini baru ke sini. Semakin keluar yaitu semakin tinggi tingkat energinya. Ini spektra atom hidrogen di sini. Ya. Oke, lanjut. Nah, ini saya tipu lagi, harusnya sudah yang kelima. Jadi ada 5 model atom gitu ya. Tadi yang pertama Dalton, yang kedua Thomson, yang ketiga Rutherford, yang keempat Bohr. Sekarang yang kelima adalah model atom nih. Ini harusnya kelima ya. Saya tipe, mohon maaf. Yang kelima itu adalah model atom modern. Berarti modern itu berarti tahun sekarang namanya. Model atom mekanika kuantum ya, atau model atom modern disebutnya atom mekanika kuantum, dikembangkan oleh Erwin Schrödinger atau pada tahun 1926. Sebenarnya juga masih belum lahir gitu ya. Seorang ahli dari Jerman, Werner Heisenberg, mengembangkan teori mekanika kuantum yang dikenal dengan prinsip ketidakpastian. Ketidakpastian ya. Ketidakpastian, tapi jangan baper dulu ya. Ini beda lagi nih tentang atom nih, bukan tentang hubungan gitu ya. Yaitu tidak mungkin dapat ditentukan kedudukan dan momentum suatu benda secara seksama pada saat bersamaan. Yang dapat ditentukan adalah kebolehjadian menemukan elektron pada jarak tertentu dari inti atom gitu ya. Nah, ini gambar atomnya nih tadi nih, yang di atas inti atomnya nih ini. Terus ini adalah awan elektron sekitar inti. Dia ada awan. Nah, ini juga boleh nih sama aja. Jadi dia lebih spesifik di sana. Nah, ini ada penjelasan di sini, nanti sebenarnya sama dengan di modul kalian mungkin. Oke, nah ini yang penting adalah arah sini. Tadi kita membahas tentang atom gitu kan. Ada 5 model atom. Nah, sekarang apa sih hubungannya ke elektro, apa sih hubungannya ke listrik gitu kan. Nah, untuk hubungannya di sini, aliran arah arus elektron dan arah arus konvensional. Di modul kan juga ada nih. Di tugas kalian juga kan saya tugaskan kalian untuk menggambar skema ini. Definisi dari arus listrik mengalir dari kutub positif ke kutub negatif. Atau di dalam baterai kebalikan arah untuk gunakan elektron. Nah, jadi sebenarnya listrik itu mengalir dari positif ke negatif. Ya, jadi yang bergerak adalah positif ke negatif. Jadi negatif ini disebutnya elektron ya. Positif disebutnya proton. Positif proton atau negatif adalah elektron. Jadi si positif mengalir ke negatif di sini. Positif itu mengalir ke negatif, ini sebenarnya sini adalah negatif. Ya, jadi positif mengalir ke negatif. Nah, sini ada aliran muatan positif nih, yang warna merah nih, positif, dan ada yang aliran negatif atau elektron di sini. Ya, nah akhirnya dia ketemu di situ. Udah jelas sebuah listrik. Ya. Yang kalian pakai buat ngecas, buat TV dan lain-lain. Nanti itu ada penjelasan lebih detail lagi. Kita awali dengan ini dulu. Nah, panah arus digambarkan searah dengan arah pergerakan. Harusnya dari pembawa muatan positif, walaupun pada kenyataan pembawa muatan adalah muatan negatif dan bergerak pada arah berlawanan. Ini tadi saya jelaskan, ya.